Shalom saudara, selamat pagi. Ini adalah awal bulan Juli, minggu pertama tahun 2020 dari Dayakolot Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Bersama saya Pendeta Samuel Manatap Siauta. Kita masuk ke ibadah minggu pertama saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku. Hati haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Oh Allahku, Bapaku, Rajaku. Haleluya. Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Minggu pertama di bulan Juli ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap yang menonton, hadir di tempat ini Tuhan. Mari lawat dalam nama Yesus sehingga Tuhan kami mengalami Engkau Bapa dalam minggu-minggu ini Tuhan. Ada banyak perkara yang kami tidak mengerti. Kami datang padamu Tuhan. Urapi, berkati pikiran hati kami. Kami mendengarkan firman Allah firman Allah kami mengalami berkat-berkat daripada firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa ini Tuhan, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara. Kita akan buka firman Tuhan dari kalau minggu yang lalu kita udah belajar tentang penghakiman, saudara. Bagaimana kita tidak menjadi hakim. Karena panggilan kita bukan menjadi hakim, tetapi panggilan kita adalah menjadi garam dan menjadi terang dunia. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran bersama dengan Yesus. Jadi yang saya ajarkan adalah pelajaran yang Yesus ajarkan pada saya. Demikian firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 6. Matius 6 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13. Saudara. Ini bicara tentang hal berdoa. Hari ini kita akan belajar berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa sih yang Tuhan ajarkan? Nah, lihat di dalam ayat yang kelima. Berkata begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi hal yang pertama,
ketika kita berdoa, saudara, kita jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Berdoa kuat-kuat ingin didengar orang, supaya orang melihat, wah ini orangnya tekun berdoa. Tidak usah, saudara. Ya, dikatakan apabila kamu berdoa, ayat 5, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik yang suka mengucap doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang kelima. Ayat yang keenam dikatakan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang kedua, kita harus cari tempat tersembunyi, yaitu di kamar, sudah. Kunci dan kita berdoa di dalam kamar. Ayat 7 lagi pula, dalam doa itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, ya itu akan dikabulkan. Jadi doa pun jangan diulang-ulang bertele-tele seolah-olah Tuhan Yesus tidak mendengarkan doa kita. Ayat ke-8, janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, saudara, ada banyak hal yang Tuhan kasih tahu, ajarkan. Yang pertama, kita jangan berdoa seperti orang-orang munafik, saudara. Berdoa di tikungan supaya dilihat orang. Berdoalah ke dalam tempat yang tersembunyi, itu di kamarmu. Terus jangan bertele-tele, saudara. Mengulang-ulang kata-kata. Jadi kita berpikir bahwa kita berdoa panjang itu Tuhan dengar. Tidak, saudara. Tuhan bilang Tuhan sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh saudara dan saya. Jadi saya tidak panjang-panjang kalau ngajar firman Tuhan, sengaja agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah dan sederhana. Ayat selanjutnya, saudara, ini yang paling penting. Ayat 8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi ketika saudara meminta, sebenarnya Allah sudah tahu kebutuhan saudara. Itu makanya Tuhan minta doa secukupnya saja, intinya saja. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menjawab doa-doa saudara, karena Allah sudah tahu kebutuhan saudara. Nah, ayat yang ke-9 garis bawahi. Jadi doa bagaimana, Pak? Kita harus berdoa. Firman Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus ajarkan, karena itu berdoalah demikian. Kalau tidak demikian, bukan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi Tuhan bilang, ayat 9, berdoalah demikian. Kalau tidak demikian doanya, maka doanya itu tidak akan mengalami jawaban daripada Tuhan. Dikatakan begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada kata yang pertama adalah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Ini bicara tentang apa, saudara? Tuhan mau agar ada pengakuan dari mulutmu, saudara. Tuhan mau ada pengakuan dari mulut orang percaya bahwa ketika saudara berdoa kepada Bapa yang di surga, yang kita kenal di dalam nama Yesus. Karena pertama kali dikatakan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Ini sebuah pengakuan dari seorang anak terhadap bapaknya. Makanya Tuhan bisa lindungi saudara karena apa? Karena saudara dan saya anaknya. Makanya doa yang dijawab oleh Tuhan adalah di mana Bapa kita yang di surga memiliki anak di bumi ini. Ketika berdoa Bapa kami yang di surga, maka Allah akan menyuruh malaikat, jagai anak-anakku malaikat. Ini harus ada hubungan, saudara. Harus ada pengakuan dari setiap orang percaya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya mengawali doa kita dengan kata-kata Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Ini yang pertama, saudara, yang paling penting. Ya. Selanjutnya dikatakan dikuduskanlah namamu. Ada sudah pengagungan, pengudusan nama Tuhan. Yang selanjutnya ayat 10, datanglah kerajaanmu. Kerajaan bukan bicara, ayat Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi senantiasa kebenaran. Kenapa kita harus mendoakan orang sakit? Karena Tuhan Yesus menyuruh, saudara. Dia katakan, sembuhkanlah orang sakit. Ketika dia mengutus murid-muridnya, sembuhkanlah orang sakit. Berdoa buat mereka. Untuk apa? Sebetulnya yang pertama, agar mereka melihat bahwa di bumi ini ada Tuhan Yesus
yang maha kuasa, saudara. Asal sesuai dengan kehendak Tuhan, dikatakan, jadilah kehendakmu, ayat selanjutnya. Maka berdoa pun tidak sembarangan kita berdoa, main sikat aja, main hajar aja berdoa, tidak. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai nggak ini dengan kehendak Tuhan? Kalau tidak sesuai, jangan didoakan. Ya, selanjutnya saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal yang selanjutnya adalah kita harus berdoa setiap hari, karena di sini dikatakan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Artinya pada hari ini. Artinya tiap hari saudara harus berdoa. Tiap hari saudara harus berdoa. Berdoalah saudara setiap hari. Karena dikatakan berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukup hari ini. Jadi besok berdoa lagi. Tiap hari. Ini kebenarannya berdoa. Sederhana sekali doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Hal yang selanjutnya, ayat yang ke-12 dikatakan begini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sebelum matahari terbit, mari kita lepaskan pengampunan buat orang yang sudah menyakiti hati kita. Lepaskan pengampunan karena kita masih manusia biasa. Saya sering bilang, kita ini seringkali salah dan banyak salah. Makanya kita perlu Tuhan. Makanya kita perlu beribadah hari Minggu. Makanya kita perlu berdoa karena kita manusia banyak salah. Mari kita lepaskan pengampunan buat orang yang sudah menyakiti kita. Agar apa? Agar ayat yang ke-14 saudara perhatiin, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat ke-15 dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi mari kita lepaskan pengampunan. Agar apa? Agar kita mengalami pengampunan. Amin, saudara. Seberapa sakit pun hati kita, ya makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini, saudara, adalah batas kehidupan kita. Banyak orang gagal karena tidak bisa mengurus hatinya. Banyak orang hancur karena tidak bisa mengurus hatinya. Banyak orang yang tidak bisa berdoa karena hatinya panas, hatinya susah, hatinya khawatir, hatinya dibelenggu oleh saudara, oleh tipuan-tipuan kuasa gelap, sehingga dia tidak bisa berdoa. Hari ini saya kasih tahu, kalau engkau itu datang pada Tuhan, lepaskan pengampunan buat orang yang menyakiti engkau, maka engkau akan mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi ampunilah. Ini jawaban doa akan segera Tuhan jawab. Ayat selanjutnya dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ayat yang ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Makanya pagi hari sudah perlu berdoa untuk apa? Perlindungan Tuhan. Kalau sudah naik motor, sudah ngantar anak sekolah, atau mungkin sudah pergi ke pasar, sudah pergi jalan kemana, sudah dijagai dari pandemi, sudah. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan. Dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan. Tetap yang terakhir adalah karena engkaulah yang punya kerajaan. Ada pengakuan lagi dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi mulut kita tetap harus ada pengakuan kerajaan sorga dalam kehidupan setiap hari. Makanya Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Banyak orang yang bukan mengucap syukur, bersungut-sungut setiap hari. Makanya yang terjadi adalah sebaliknya dalam kehidupannya. Akan terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau dia mengucap syukur pada Tuhan. Nah, pagi hari ini dari Daikon saya katakan, apapun keadaanmu saudara, mari kita berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus doanya selalu dijawab. Kenapa? Karena dia Allah, dia Yesus. Kita adalah anak-anaknya, karena di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Mari akui dia, sembah dia, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik buat kami. Hari ini saudara, dari kalau saya berdoa buat setiap jemaat yang terkasih, mari cari Tuhan mumpung ada waktu. Mari tundukkan kepala kita saudara. Bapa yang di surga, hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang menyaksikan acara ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Seperti doa Bapa kami. Mari Tuhan, biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Senantiasa mengucap syukur, senantiasa ada pengakuan Bapa kami yang di surga.
Sehingga kami bisa mengalami yang namanya Tuhan, berkat-berkat Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Pagi hari ini berdoa Tuhan buat keluarga Simon Karmoyanan dan keluarganya. Ibu Sri yang di Jogja. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Andri, Desi Tuhan dan anak-anaknya. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Yohan dan anak-anaknya. Mari Engkau pelihara mereka Tuhan dalam nama Yesus. Agar belajar mempercayakan diri pada Tuhan. Begitu juga Tuhan keluarga Eksal, Bapak Okto Karmoyanan. Juga Ibu Ami Tuhan. Lawat Tuhan setiap jemaat Tuhan. Bahkan semua orang yang menyaksikan khotbah ini. Berdoa dalam nama Yesus. Jika engkau itu, mari buka hatimu. Biarkan tiap hari engkau berdoa. Ada pengakuan dalam mulutmu. Yaitu Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan bahwa karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Selalu saudara ada pengakuan dari mulutmu. Engkau Allah yang baik. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub akan senantiasa menyertai engkau. Karena di dalamnya ada nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Memberkati Tuhan keluarga kami, anak istri kami, anak kami yang Jerman berkati. Anak kami juga Maria, Tuhan. Yosi cucu kami juga engkau berkati, Marsha Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat anak kami Elia berkati dalam nama Yesus. Anak kami Tuhan Keleman juga berkati. Tuhan berkati istri kami juga, pekerjaan usahanya. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat yang mendengarkan. Mari lawat berkati mereka semua tuh. Bahkan orang yang menyaksikan, menonton acara ini. Berdoa berkati. Percayalah kalau engkau berdoa setiap hari seperti yang Tuhan ajarkan. Ada karena ada kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sertai kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita daripada Allah dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami perlaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.